Sebagai hukumannya, Steve akhirnya ngebius dan mulai mengambil dagingnya Noah. Daging pantatnya guys. Di tempat lain, Molly yang khawatir banget akhirnya ngedatengin tempat Noah dan Steve terakhir ngedate. Kebetulan Molly kenal nih sama pelayan barnya. Molly minta tolong supaya kartu kredit yang dipakai Steve buat bayar waktu itu dicek. Tapi itu kan rahasia pelanggan kan, jadi cowok itu nggak mau. Balik lagi ke Noah yang daging pantatnya baru diambil. Dia ngerasa lemah banget, mau duduk juga kesulitan. Lanjut, setelah maksa-maksa minta info dari si pelayan bar, Molly akhirnya dapat informasi nama lengkapnya Steve. Dan ternyata setelah dicari tahu, Molly kaget banget. Steve ini ternyata udah nikah dan punya 2 anak. Untungnya Molly tuh jago kepo guys. Dia akhirnya berhasil ngedapetin alamat keluarganya Steve. Sebelum beraksi, Molly juga ngirimin lokasi titik GPS-nya ke cowok pelayan bar tadi buat jaga-jaga. Molly pun ngedatengin istrinya Steve, tapi si istrinya bilang dia nggak tahu apa-apa. Bahkan nggak lama setelah itu Steve-nya juga muncul. Awalnya Steve nggak mau ngaku, sampai akhirnya Molly nyoba nelpon handphonenya Noah. Dan bener aja handphonenya dipegang sama Steve. Tapi sialnya dari belakang istrinya Steve ternyata langsung nyerang Molly sampai nggak sadarkan diri. Ternyata Steve dan istrinya sama aja guys. Mereka kerjasama ngejual daging manusia supaya dapat uang banyak. Bahkan salah satu kakek istrinya Steve juga udah nggak ada. Karena dulu dia juga jadi korbannya Steve. Kakinya dulu sempat dimakan. Tapi karena Steve suka sama cewek itu dan cewek itu nurut, jadi ya akhirnya dijadiin istri. Kembali lagi ke Noah yang lagi ngehibur diri dengan baca majalah. Dia tiba-tiba nemuin sebuah pesan tersembunyi yang isinya ngingetin kalau Steve itu sebenarnya punya rasa suka sama korban-korbannya. Jadi manfaatin aja. Mungkin aja itu jadi kunci supaya bisa selamat. Makanya kali ini di hadapan Steve, Noah pura-pura nurut, seolah dia udah terima sama takdirnya. Bahkan supaya Steve makin percaya, Noah pura-pura penasaran pengen tahu rasa daging manusia. Sementara di tempat lain, si pelayan bar yang tadi udah dikirimin titik lokasi jadi khawatir. Karena kelihatan kalau Molly sekarang ada di lokasi terpencil di tengah hutan. Keesokan harinya Steve kelihatan sibuk nyiapin beberapa daging manusia buat dikirim. Stoknya penuh dan namanya beda-beda. Ya berarti korbannya Steve ini udah banyak banget. Malamnya Steve nyiapin makanan untuk Noah.